Di dalam kehidupan manusia sehari-hari tidak lepas dari kebutuhan terhadap lingkungan. Manusia memperoleh daya, tenaga, serta kebutuhan hidup seperti primer, sekunder, dan tersier, dan kegiatan lainnya dari lingkungan. Nah, manusia memiliki hubungan timbal balik terhadap lingkungannya, dan aktivitas yang dilakukan dapat mempengaruhi lingkungannya. Dampak dari limbah rumah tangga, sampah masyarakat, dan semua yang mempengaruhi lingkungan itu akan berdampak terhadap penurunan kualitas udara dan juga kesehatan bagi diri sendiri dan orang lain. Di luar negeri seperti Singapura, pengelolaan sampah sudah menjadi bagian dari kehidupan yang di setiap warganya. Kepedulian terhadap lingkungan selalu digencarkan oleh pemerintahnya, sehingga menjadi suatu kebiasaan bagi warganya dalam memperoleh kehidupan yang sehat bebas dari sampah lingkungan. Nah, terus juga kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup di Indonesia merupakan permasalahan yang cukup serius. Saat ini, musim di Indonesia kurang stabil karena kerusakan dan pencemaran lingkungan. Adanya tinjauan dan penegakan hukum dapat dijadikan sebuah langkah yang penting di setiap daerah. Dalam UU 23 tahun 2003 sudah dituliskan tentang pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan hidup. Kecantikan tidak hanya sebatas hal yang dilihat oleh mata, tetapi juga ada hal yang disebut sebagai kecantikan hati. Kami Something mengajak seluruh masyarakat di Indonesia untuk terlihat baik, merasa baik, dan juga berbuat baik, yaitu dengan sikap yang turut bertanggung jawab dengan diri sendiri, kepada orang lain, dan juga kelestarian lingkungan. Adapun strategi marketing yang kami gunakan dalam kampanye Cantikmu Bersama Bumi adalah: yang pertama, sosial media marketing. Terdapat berbagai macam platform sosial media yang kami miliki, misalnya Instagram, Twitter, TikTok, maupun Facebook. Di Instagram sendiri kami akan memanfaatkan fitur Reels dan juga kami akan memanfaatkan fitur Instagram Story. Yang kedua yang kami lakukan adalah melakukan giveaway ataupun bagi-bagi hadiah kepada para konsumen kami, yang mana di dalam hampers hadiah tersebut akan kami selipkan pesan-pesan yang meminta untuk menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya kami akan memanfaatkan skincare community. Kami akan melakukan kerjasama dengan komunitas. Bersama komunitas, kami dapat melakukan berbagai macam activity yang bisa dilakukan bersama, termasuk giveaway, challenge, demo, dan lain-lain. Bersama komunitas juga, kami dapat memperkenalkan merek skincare kami kepada member mereka, sehingga kami dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Bekerja sama dengan komunitas juga memungkinkan kami mengetahui dan memahami apa sih hal yang customer kami butuhkan atau inginkan terhadap kualitas produk kami secara spesifik. Nah, berdasarkan dari situation analysis dan juga strategi yang sudah dijelaskan sebelumnya, kami dari Public Relation Kelompok 1 meninjau bahwa peluncuran video campaign dengan mengangkat tema Hari Bumi adalah salah satu pilihan terbaik untuk meningkatkan brand image dari perusahaan kami, yaitu Brand Something. Berikut kami tampilkan hasil video yang sudah kami rancang serta ciptakan untuk Brand Something. Selamat menonton! Buatlah perubahan menjadi lebih baik. Bumi adalah ibu kita. Terlepas dari keinginan kita untuk menyakiti ibu kita harus menjaganya. Jika bumi dapat berkata, "Kau hidup perlu oksigen dan akulah produsennya." Apakah jika pohon terakhir akan ditebang dan mata air terakhir berhenti mengalir, baru saat itulah manusia sadar bahwa uang tidak dapat dimakan dan diminum. Apa yang kamu ambil dari bumi, kamu harus berikan kembali. Itulah cara alam menjaga lingkungan, bukan hanya angan-angan, tapi tindakan. Halo teman-teman, jadi aku di sini akan menjelaskan tahapan akhir atau sebuah evaluasi dari PR campaign yang telah kami garap. Simak penjelasannya setelah ini ya, Jaina. Dan keberhasilan yang ditemukan juga adalah bagaimana masyarakat dapat secara bijak dapat mendaur ulang kembali botol-botol tersebut agar sampah-sampah yang dihasilkan dari skincare, dari produk kosmetik itu tidak menumpuk lagi, karena ditemukan faktanya bahwa ternyata
dari bahan-bahan kosmetik, dari botol-botol yang digunakan dari skincare itu ternyata menjadi produsen sampah yang terbanyak juga di dunia. Dan dari sana juga menjadi sebuah bentuk kontribusi bagaimana sebuah perusahaan skincare untuk dapat mengimplementasikan CSR-nya atau memberikan sebuah solusi terhadap produk yang mereka pasarkan dengan bagaimana kesehatan dari bumi itu sendiri agar sampah-sampah dari produk skincare atau kosmetik itu tidak menumpuk gitu. Dan juga terhadap realisasi peluangnya adalah bagaimana masyarakat dapat teredukasi nih, dapat mengetahui bagaimana cara untuk mendaur ulang produk-produk dari skincare yang mereka pakai. Dan juga menjadi sebuah evaluasi bagi perusahaan juga untuk memproduksi botol-botol skincare tersebut agar dapat digunaulangkan atau dipergunaulangkan oleh masyarakat. Dan poin yang terakhir untuk penjelasan dari tahapan evaluasi PR campaign ini sendiri terhadap strategi planning prosesnya adalah bagaimana evaluasi itu dapat memberikan sebuah reputasi yang baik kepada organisasi atau perusahaan dan dapat menimbulkan sebuah bentuk tanggung jawab terhadap sosial yang dapat terpengaruh atau dapat mempengaruhi kepada masyarakat gitu. Dan dari poin sana ditemukan bahwa sudah adanya rasa tanggung jawab oleh sebuah perusahaan untuk bisa menggarap PR campaign ini agar pelestarian bumi itu tetap terjaga dari adanya penggunaan produk skincare yang berlebihan kepada masyarakat. Akan tetapi dari produk tersebut, dari hasil atau produk yang telah dipakai tersebut tetap dapat didaur ulang, dan itu juga menjadi sebuah bentuk solusi terhadap bagaimana tanggung jawab sosial yang sudah dilaksanakan oleh organisasi atau perusahaan tersebut yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial atau kehidupan bumi itu sekaligus. Sekian penjelasan dari saya mengenai evaluasi dari strategi planning and process mengenai penggarapan PR campaign yang kami usung mengenai pelestarian bumi terhadap penggunaan produk skincare oleh masyarakat. Dadah!